Bab 2006. Tiba di Partai Jihuo. Sebagai master obat, Eric Qin tidak perlu mengambil risiko untuk menipunya. Hanya dengan melihat token Pavilion Sanhai milik Eric Qin, Chen juga merasakan, hanya dengan meminum pil dewa saja, Eric Qin tidak akan terlalu peduli. Setelah mengurus Darenhu, Chen dan Eric Qin terbang. Mau kemana kita? Langsung ke Partai Jihuo atau ke kota Linyu? Pergi ke kota Linyu, biasanya tinggal di sini selama 5 hari. Tapi jika ada urusan lain, kamu bisa tinggal selama 1 hari. Jadi kita akan pergi dari sana besok. Selain itu, di kota Linyu, kamu juga bisa memberitahuku lebih banyak tentang Partai Jihuo. Selama penerbangan, Eric Qin berbicara tanpa memikirkannya. Chen terkejut. Benar saja, orang ini mengambil informasi tentang dirinya di Pavilion Sanhai. Kalau tidak, bagaimana dia bisa tahu berapa lama dia tinggal di kota Linyu? Aku tidak tahu bagaimana teman seiman dipanggil, kata Chen. Kamu tidak perlu memanggilku begitu, panggil saja Jeryohu, jawab Eric Qin. Jeryohu adalah nama asli dari Darenhu. Nah, teman seimanhu, jika kamu ingin memasuki Partai Jihuo, masuk partai bagian luar sebagai Darenhu, aku dapat membantu dengan identitasku, tetapi jika partai bagian dalam, kamu tidak hanya harus lulus ujian, tetapi juga harus memiliki penampilan dan energi yang sama dengan Darenhu. Apakah kamu siap untuk ini? Meskipun Eric Qin telah mempertimbangkan setiap aspek penampilannya sebelumnya, Chen masih sedikit khawatir tentang identitas terselubung yang paling penting. Lagi pula, 10 tahun yang lalu, dia yang membawa Jeryohu ke Partai Jihuo untuk memulai menghilangkan keraguan Jeryohu, tetapi karena alasan ini, identitas Jeryohu terdaftar di Partai Jihuo dengan energi dan kerohanian embos. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, bahkan aku bisa menjawabmu sekarang. Eric Qin tersenyum tipis. Di depan Chen, dia dipenuhi dengan aura beraroma bintang yang bersinar, membuat Chen terkejut. Dari tinggi, penampilan, bahkan panjang rambutnya Eric Qin mulai berubah dengan cepat, dan dalam sekejap, dia berubah menjadi penampilan Darenhu. Bahkan energinya sama persis, teknik rahasia. Chen tertegun dan menggosok matanya. Jika bukan karena ilusi Eric Qin di depannya, akan sulit baginya untuk percaya bahwa bukan Darenhu yang terbang di sampingnya. Perlu diketahui, Chen telah bersama Darenhu selama lebih dari 10 tahun dan tahu segalanya tentang Darenhu. Setelah melihat transfigurasi Eric Qin, hampir tidak terlihat bahwa tidak ada celah, dan Chen mulai mempercayainya. Terbang kembali ke kota Linyu, Eric Qin bahkan telah mengganti bajunya sama persis dengan pakaian Darenhu. Teman seimanhu, kamu mengatakan bahwa di luar halaman kami, ada sastra jimat dari Pavilion Sanhai. Eric Qin mengikuti Chen dan kembali ke halaman seperti sebelumnya. Meskipun Chen berpura-pura ceroboh, mau tidak mau menyapu tembok di luar. Dia pikir dia sangat berhati-hati, tetapi dia tidak menyangka ketika sastra jimat diatur oleh Pavilion Sanhai. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Aku memberitahumu ini untuk menghindari meninggalkan jejak. Ketahuilah, Pavilion Sanhai bukan untukmu. Kembali di halaman dengan formasi lepas landas. Eric Qin memeriksa sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada tata letak Pavilion Sanhai di sini. Kemudian transmisi suara berkata, dikatakan bahwa Pavilion Sanhai sangat tertarik dengan semua berita yang ada. Dan ini tidak mengejutkan, kata Chen dengan emosi. Eric Qin mendengar berita tentang dirinya, dan sebagai hasilnya, Pavilion Sanhai meninggalkan jimat di sini. Tidak ada di dunia ini yang tidak ingin mereka ketahui. Kamu perbaiki dulu tungku pil mujarab, lalu ceritakan tentang Darenhu dan Partai Jihuo. Eric Qin melanjutkan transmisi suara. Ingatlah, di masa depan komunikasi antar kita yang terbaik adalah menggunakan transmisi suara, jangan pernah berbicara.
Aku mengerti, ini juga menyangkut nyawaku, aku tidak akan ceroboh. Chen mengangguk. Hari berikutnya, Chen dan Eric Kin tinggal di dalam rumah. Dulu juga sama, tapi waktu itu Chen yang mengajarkan teknik, tapi kali ini dia menceritakan kepada Eric Kin berbagai hal tentang partai Jihuo, termasuk tentang Darren Hu dan yang lainnya. Suatu malam berlalu. Keesokan harinya, Chen membawa Eric Kin keluar dari halaman dan meninggalkan kota Linyu. Partai Jihuo terletak 3.000 mil di utara kota Linyu. Chen mengorbankan perahu roh, keduanya segera tiba di luar pegunungan tempat partai Jihuo berada. Ini pertama kalinya Eric Kin melihat partai Jihuo. Lebih dari selusin puncak gunung berdiri, megah dan menjulang ke langit. Di bawah formasi yang berkabut, bangunan rumit dan megah yang berjejer di puncak gunung menjulang. Dilihat dari keseluruhan, partai Jihuo jauh lebih kuat daripada istana es Arktik. Dan ini normal. Sebagai sekte paling kuat dari semua kekuatan yang diwarisi oleh sekte suci abadi, partai Jihuo telah berada di tangan Huo Zong selama ratusan tahun dan terus berkembang. Mereka telah lama melampaui istana es Arktik yang sebelumnya sempat menunjukkan penurunan. Bersambung. Bab 2007. Kakak seperguruan Wesley Huo. Tidak ada halangan untuk memasuki pintu. Meskipun Chen adalah murid dari master partai lama, dia terpinggirkan di partai saat ini. Tapi dia masih tetua partai, penjaga gerbang kultivator, tentu saja tidak ada yang berani menyinggungnya. Dua puncak ini adalah tempat murid partai bagian luar berada. Dan setelah lulus ujian, barulah bisa masuk partai bagian dalam, dan master guru berada di puncak keempat. Di dalam partai bagian luar, saat terbang di ketinggian rendah, Chen transmisi suara untuk memperkenalkan Eric Kin berbagai tata letak internal partai Jihuo. Meskipun Eric Kin telah membaca banyak buku kuno tentang partai Jihuo sebelumnya. Tapi bagaimanapun, buku kuno memiliki batas waktu, situasi terbaru dari Chen masih agak berbeda dari apa yang dilihat Eric Kin sebelumnya. Teman seiman Hu, kurasa kita tidak perlu pergi ke puncak ke-7 dan ke-8 di mana partai bagian luar berada, mari kita langsung ke puncak ke-6. Kata Chen. Puncak ke-6 adalah tempat tinggal murid partai bagian dalam partai Jihuo, berbatasan dengan puncak ke-4. Menurut aturan partai Jihuo, murid partai bagian dalam dipilih setiap 100 tahun sekali. Sudah lewat waktu, tapi jika ingin masuk partai bagian dalam, ada cara lain. Selama satu orang ditunjuk dan dikalahkan 1 lawan 1, dia dapat menggantikan kualifikasinya sebagai murid partai bagian dalam. Tentu saja Chen tidak meragukan kekuatan Eric Kin. Bahkan dia dengan mudah dikalahkan oleh Eric Kin, bahkan jika Eric Kin ingin menyembunyikan kultivasinya, murid-murid partai bagian dalam berada pada fase distraksi, mereka tidak mungkin menjadi lawan Eric Kin. Dengan cara ini, dalam waktu kurang dari sehari, Eric Kin bisa menjadi murid partai bagian dalam dan bisa dekat dengan keturunan master partai lama. Chen dan Eric Kin juga menemukan solusinya kemarin. Ada apa dengan tokenmu? Mengapa bergoyang tanpa henti? Eric Kin tidak memiliki komentar tentang ini, tetapi melihat token yang lebih tua di tangan Chen, itu terus bersinar terang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Tidak apa-apa, itu transmisi suara kakak seperguruan yang memintaku untuk pergi ke pertemuan. Seharusnya tidak ada masalah besar. Aku akan mengurusmu dulu, dan tidak akan terlambat untuk pergi ke sana. Kata Chen. Tidak perlu, karena dia transmisi suara, mungkin ada sesuatu yang besar. Kamu mengabaikan master guru dan kakak seperguruan dan membantu seorang murid, itu akan menimbulkan kecurigaan. Carilah seseorang yang kamu percayai dan bawa aku ke sana. Eric Kin berpikir sejenak, masih menggelengkan kepalanya. Seperti itu lebih baik. Chen mengangguk, ini untuk mengutamakan keselamatan.
Meskipun keduanya memiliki hubungan di dunia nyata, tapi itu adalah Eric Kin. Tetapi bagaimanapun juga, terungkap kepada orang luar bahwa dia adalah Master Guru Eric Kin. Jika seorang Master Guru tidak memiliki sedikit kesombongan, tetapi malah meminta murid untuk membantu, itu memang akan menarik perhatian orang lain. Chen berpikir sejenak, mengeluarkan token dan Reiki. Setelah beberapa saat, keduanya jatuh di bawah puncak ke-6, sesosok di gunung terbang turun hampir bersamaan. Master Guru, Anda telah kembali. Pengunjungnya adalah seorang pria yang sangat muda, wajahnya berusia sekitar 30 tahun, penampilannya polos, rambutnya yang panjang diselipkan giok gani di atas kepalanya. Dia memakai baju biru bermotif ungu, dia adalah pengurus di partai Jihuo. Eric Kin memandang pemuda itu, dia segera tahu bahwa orang ini adalah Wesley Huo, murid besar Chen. Darren Hu hanyalah puppet yang diterima Chen untuk memperpanjang hidupnya. Berbeda dengan Wesley Huo, Chen telah mengerahkan kerja kerasnya, bahkan berkultivasi ke tingkat fase transendensi, dan lulus penilaian dengan lancar menjadi pengurus partai Jihuo. Dalam perbandingan seperti itu, tampaknya kultivasi Chen agak memalukan. Sebagai Master Guru, dia tidak lebih tinggi dari Wesley Huo. Namun, Wesley Huo tahu untuk bersyukur, jadi meskipun kedua orang itu berada pada tingkat kultivasi yang sama, dia tetap menyebutnya sebagai mentor. Melihat Chen, pemuda itu buru-buru memberi hormat dengan hormat. Wesley Huo, saat aku pergi beberapa hari ini, tidak ada peristiwa besar di partai Jihuo, kan? Tanya Chen. Seharusnya tidak ada peristiwa besar, tetapi tampaknya ada beberapa perubahan di partai kami. Paman Guru datang mencarimu kemarin, sepertinya ada sesuatu yang akan dibicarakan denganmu. Kakak seperguruan datang secara pribadi. Chen juga mengernyit, jika kakak seperguruan mencarinya, maka dia benar-benar harus pergi. Oh iya, Master Guru, siapa ini? Wesley Huo memandang Eric Kin. Ini adik seperguruanmu, Jeryo Hu. Jeryo Hu pernah ikut sekali dengan Chen ke partai. Meskipun Wesley Huo belum pernah bertemu dengannya, tapi Wesley Huo tahu bahwa Chen memiliki murid ini. Ternyata adik seperguruan yang berkultivasi di luar. Wesley Huo melihat ekspresi Eric Kin dan tiba-tiba menjadi jauh lebih ramah. Karena identitas Chen dan lainnya, mereka berada di garis yang sama. Banyak tetua yang bertemu bibit yang baik belum tentu dibawa ke partai Jihuo. Ini membuat jadi Wesley Huo tidak heran. Sebaliknya, karena dia adalah kakak seperguruan, dia memiliki kesan yang baik terhadap Eric Kin. Wesley Huo, aku memintamu untuk membawa adik seperguruanmu memasuki partai bagian dalam. Aku akan menemui Paman Guru. Kamu bisa membawanya untuk memilih lawan yang cocok, kata Chen. Bersambung.